Adian, Anda kan ditawari menteri tapi menolak. Kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri. Menolak, yang merasa bukan talenta saya aja. Pertama itu. Terus kedua, saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR. Adian Napitupulu merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sering melihatnya tampil di TV, berbicara, berdebat, apalagi sebelum Pilpres dan setelah Pilpres. Yang paling menarik dari pria kelahiran Manado ini adalah ketika dia menolak tawaran sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Alasan beliau cukup sederhana, yakni bukan talentanya dan lebih suka bekerja dalam bidang pengawasan, sehingga beliau lebih memilih menjadi wakil rakyat. Adian Napitupulu sendiri merupakan seorang tokoh reformasi. Mungkin kebebasan kita saat ini adalah buah dari perjuangan mereka tahun 98, di mana kita lihat pada saat itu mereka berjuang mati-matian karena yang ada di pikiran mereka hanyalah dua, antara mati dan reformasi. Tak tanggung-tanggung yang mereka lawan adalah aparat negara yang saat itu adalah ABRI. Banyak di antara mereka yang terluka, luka berat maupun luka ringan, yang terbunuh, dan bahkan banyak yang hilang. Adian Napitupulu merupakan seorang aktivis dari gerakan Forum Kota atau yang sering dikenal dengan Forkot saat itu. Dia beserta temannya seperti Budiman Sujatmiko, Fahri Hamzah, dan lain-lain. Mereka memperjuangkan yang kita nikmati saat ini, yaitu kebebasan berpendapat dan keterbukaan dari pemerintah. Anda ditawari 4 kali Anda menolak? Ya, sampai begini-beginilah pokoknya. Ampun Pak Presiden, saya minta ampun 1000 kali. Saya bilang, saya sadar diri, saya tahu kemampuan saya tahu diri saya seperti apa dan sebagainya, ya bla bla gitulah. Saat ini Adian Napitupulu merupakan anggota DPR RI dari Partai PDIP yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat 5 yang meliputi Kabupaten Bogor. Saat ini beliau merupakan orang yang kritis, artinya beliau tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang partisan. Hal itu terlihat dari beberapa kritik beliau terhadap kebijakan beberapa menteri yang menurutnya keliru ataupun kurang tepat. Adian Napitupulu juga merupakan seorang narator, orator, dan juga memiliki kelihayan dalam berdebat. Susunan narasi yang dibangun sangat logis sehingga lawan debatnya kerap sekali kewalahan untuk membendung argumentasi dari seorang Adian Napitupulu. Adian Napitupulu membangun logika yang cukup sederhana sehingga sangat mudah untuk kita pahami, baik yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas. Hal itulah yang membuat Adian Napitupulu disukai banyak orang karena narasi dan logikanya yang cukup sederhana. Dalam beberapa kesempatan beliau acap kali berdebat daripada orang-orang yang menjadi lawan politiknya ataupun yang tidak sepaham dengannya. Namun dimanapun posisi Adian Napitupulu, dia tetap terlihat santuy dan memiliki kesabaran yang luar biasa sehingga narasi-narasi beliau bisa diutarakan
dengan tanpa emosional, dengan santai, dan tidak terburu-buru. Kita sebagai generasi muda berharap Adi Genep Pitupulu tetap menjadi seorang yang kritis seperti dahulu kala beliau sewaktu menjadi aktivis.